warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fun is Chemistry bersama Bu Linda. Today, we will learn more unique concept about chemistry. Before we learn, let's start it with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah mempelajari terkait dengan sistem periodik unsur, kita akan mempelajari terkait dengan penentuan periode dan golongan. Penentuan periode dan golongan bisa ditentukan melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui konfigurasi kulit dan melalui konfigurasi subkulit. Kali ini kita akan belajar terkait dengan periode dan golongan melalui konfigurasi kulit. Nah, periode di sini diartikan dengan jumlah kulit yang terisi elektron. Kemudian golongan adalah jumlah elektron di kulit terakhir atau yang dinamakan sebagai elektron valensi. Contoh, misalnya Ibu punya 17 Cl. Maka kita konfigurasikan dulu dengan cara konfigurasi kulit ya, yaitu 2, 8, dan 7. Ya. Maka elektron valensi adalah elektron terakhir yang kita tuliskan, yaitu 7. Ingat, elektron valensi adalah golongan, maka golongannya adalah golongan 7. Nah, kalau golongan ditulisnya pakai angka Romawi ya nak ya. Kemudian golongan itu kan ada golongan A dan golongan B, betul ya. Nah, untuk nomor atom yang kecil, nomor atom di bawah 20 itu pasti golongannya adalah golongan A. Maka 287 atau 17 Cl ini adalah golongan 7A. Ya. Kemudian periodenya adalah ada berapa jumlah kulitnya di situ? Kita kan juga sudah belajar ya. 287. Ada 3 kali penyebutan angka. 287. Maka periodenya adalah periode 3. Gitu ya. Oke, untuk pengisian atau penentuan periode dan golongan di konfigurasi elektron kulit, dia hanya terbatas untuk nomor-nomor atom yang kecil, yaitu nomor atom yang lebih kecil atau sama dengan dari 20 dan hanya terbatas pada golongan A saja. Gitu ya. Jadi misalnya kita coba contohkan lagi 12 Mg 282. Nah, ini 2-nya maka golongan 2A dan periodenya periode 282. Ada 3 kali penyebutan angka ya, berarti periode 3. Oke, itu untuk penentuan periode dan golongan dalam konfigurasi elektron kulit. Sekarang kita akan masuk ke konfigurasi elektron sistem subkulit. Nah, untuk penentuan periode dan golongan melalui sistem subkulit, ini kita ketahui sendiri bahwasannya subkulit itu dibagi menjadi 4. Ada subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Oke, penentuan periode dan golongan melalui subkulit ini dibedakan ya melalui masing-masing subkulitnya. Oke, untuk S kita ketahui bahwasannya S itu ada 2 elektron ya nak ya, S1 dan S2. Maka untuk S yang elektronnya 1 dia berada di golongan 1A. S2 ada di golongan 2A gitu ya. Selanjutnya adalah P. P itu kan dimulai dari P1 gitu ya. P2 dan seterusnya sampai dengan P6 gitu ya nak ya. Nah, kalau S dia langsung saja melihat dari elektronnya, tapi kalau P dia harus ditambahkan 2 dulu. Kenapa? Karena di depannya P itu pasti ada S. Ya. Maka kalau P1 elektron ditambah 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3, maka dia adalah golongan 3A. Kalau P2 berarti 2 ditambah 2, maka dia golongan 4A gitu ya. Kalau P-nya 6 berarti 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi dia golongan 8A. Ya. Nah, karena golongan A itu hanya ada 1 sampai dengan 8, maka subkulit S dan P itu pasti ada di golongan A. Sedangkan subkulit D itu ada di golongan B, gitu ya. Oke, sekarang kita melaju ke subkulit D. Subkulit D kan juga sama ya nak ya, D1, D2 gitu kan. D itu kan maksimal ada 10 ya. Berarti misalnya D6, D7, D8 gitu kan. D9, D10.
Ya. Nah, untuk subkulit D, layaknya subkulit P, dia juga ditambah 2. Tapi bedanya kalau P itu golongan A, kalau D itu golongan B. Jadi D1 itu 1 ditambah 2 sama dengan 3 ya, berarti dia golongan 3B. D2, 2 ditambah 2 berarti golongan 4B. D6, berapa D6? 6 tambah 2 sama dengan 8B, pintar. Nah, kalau D7, 7 tambah 2? 7 tambah 2 9 ya, tapi ada nggak sih 9B? Nggak ada ya, dia hanya mentok di 8B. Maka yang jumlahnya 8, 9, dan 10 ini ada dalam satu golongan yang sama, yaitu golongan 8B gitu ya. Maka D7 kan hasilnya 9 ya, berarti 8B. D8, 8 tambah 2 kan 10 ya, yang hasilnya 10 itu 8B. Nah, kalau D9, 9 tambah 2 kan 11 ya. 9B aja nggak ada, apalagi 11B. Nah, kalau yang hasilnya belasan, maka itu dilihat dari angka belakangnya. D11, angka belakangnya berapa? 1. Maka dia golongan 1B. Kalau D10, 10 tambah 2, angka belakangnya berapa? 2. Berarti dia golongan 2B. Gitu ya. Oke, kalau F ini hanya ada 2. Kalau 4F disebut sebagai lantanida. Kalau 5F disebut sebagai aktinida. Itu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke periodenya. Periodenya itu dilihat dari angka kulit terakhir. Jadi misalnya di sini ibu punya 3P5. Nah, angka yang paling besarnya kan 3 ya, di antara konfigurasi yang lainnya. Maka periodenya adalah 3. Jadi periode itu sama dengan kulit ya nak ya, kulit yang paling besarnya, kulit yang paling tinggi gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Ini ibu hapus dulu ya. Di mana nih? Sini deh ya. Oke, tadi 8, 9, 10, ini adalah 8B. Oke, kita masuk ke contoh. Misalnya ibu punya 30ZN. Kita konfigurasikan dulu ya. Ini berarti pakai 18AR, kemudian 4S2 dan 3D10. Oke, golongannya dilihat dari elektron valensi. Lihat 3D10. D10. Lihat D10 berarti golongan 2B, maka golongannya adalah golongan 2B. Periodenya, lihat angka kulit yang paling besar nak. Nah, ini kulitnya kan ada kulit 4, kulit 3. Mana yang paling besar? 4 ya, maka periodenya adalah periode 4. Gitu ya. Sampai sini dulu, silahkan kerjakan latihan soal penentuan periode dan golongan dengan cara yang sama. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Let's finish it with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat and I'll see you later. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.